Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh siswa-siswi MTS Nur Saadah, khususnya kelas 9 yang berbahagia. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kalian senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah, diberikan keselamatan, diberikan kesehatan, dan senantiasa semangat dalam belajar. Amin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini kita semua masih diberikan begitu banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat iman, Islam, nikmat sehat, dan nikmat panjang umur, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa belajar bersama, bertatap muka via live streaming pelajaran, bimbingan dan konseling adab. Mudah-mudahan pada siang hari ini kita semua dapat belajar bersama, memperoleh ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau adalah sosok suri tauladan kita, contoh panutan kita yang wajib kita ikuti akhlak dan perilakunya. Jangan sampai kita justru malah mengidolakan orang-orang yang tidak pantas kita idolakan, seperti para artis, para penyanyi K-pop, atau para pemain bola yang belum tentu mereka itu mengajarkan kebaikan kepada kita. Akan tetapi baginda Nabi senantiasa dalam perilakunya, tutur katanya semuanya adalah contoh dan ada manfaat baik bagi fisik kita, kehidupan dunia kita, terlebih buat akhirat kita. Maka dari itu kita jangan sampai salah memilih idola hidup. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan belajar bersama. Hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting. Namun sebelum kita memulai, Bapak menghimbau kepada kalian yang ada di rumah untuk ketika belajar jangan lupa memakai pakaian yang sopan, tetap jaga posisi duduk, jangan sambil tiduran, konsentrasi, membawa buku dan bolpen untuk mencatat apa yang nanti disampaikan. Sekali lagi, ketika belajar nanti kalian di rumah jangan sambil tiduran, jangan sambil beraktivitas dengan kegiatan lain, tapi konsentrasi, pakaian rapi, memakai pulpen dan buku untuk mencatat. Seperti itu. Baiklah, kita mulai langsung saja. Tema pada siang hari ini adalah adab ketika dalam keadaan bahagia dan marah. Sekali lagi Bapak ulang, tema pada siang hari ini adalah adab ketika dalam keadaan bahagia dan marah. Jadi, ketika dalam keadaan bahagia kita mendapatkan misalkan sebuah hadiah atau kabar baik dari orang lain, pasti kita akan senang. Misalkan dapat ranking bagus di kelas, ranking baik, peringkat baik, atau mendapat hadiah dari saudara berupa misalkan barang, tas, atau pulpen, atau perangkat belajar lainnya, atau mendapat hadiah uang dan sebagainya. Umumnya kita senang ya, pasti akan senang. Tapi dalam senang tersebut ada adab-adabnya. Seperti itu. Dan juga ketika nanti dalam keadaan marah suatu saat itu juga ada adab-adabnya. Seperti itu. Langsung saja, di antara adab-adab ketika dalam keadaan bahagia, yang pertama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bertambah nikmatnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
La in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat kepadamu. Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7. Dengan kita bersyukur ketika mendapat nikmat, kita akan ditambah oleh Allah, ya. Maka kita harus senantiasa bersyukur ketika mendapatkan kebahagiaan. Jangan sampai kita lalai. Kita sudah diberikan begitu banyak oleh Allah pemberian yang nilainya tinggi seperti kesehatan, ya, umur panjang, ya. Terlebih ketika dapat materi juga, misalkan, ya, dapat hadiah atau apa, kabar-kabar baik, wajiblah kita senantiasa bersyukur, jangan sampai mengeluh, ya. Karena sebenarnya kalau kita ini pintar berpikir, kita kalau mau mengeluh malu sama Allah. Kenapa? Karena Allah senantiasa memberikan kita anugerah yang tidak bisa dihitung. Contoh seperti nafas saja. Satu nafas kalau disuruh bayar 100.000 misalkan, bayangkan, pasti kita tidak bisa membayar. Berarti kita sehat itu sudah menjadi kekayaan yang sangat luar biasa. Dan lain-lain masih banyak lagi. Maka jangan sampai mengeluh dalam kehidupan ini. Tetaplah optimis dan bersyukur. 2. Tidak mengerjakan perkara apapun di luar batas akal normalnya. Ketika kita bahagia, jangan sampai bahagianya melebihi batas normal pada umumnya orang, ya. Maksudnya mengerjakan perkara di luar batas akal normalnya ini yang sampai melanggar perintah Allah atau norma sosial. Misalkan ketika kita contohnya yang sering kita lihat di dunia pendidikan umumnya yang sering dilakukan oleh para siswa-siswi yang sedang merayakan kelulusan. Dia kan mendapat kabar kebahagiaan kan? Lulus dengan nilai yang baik atau lulus dengan nilai yang sedang. Nah, banyak siswa-siswi yang menyalahgunakan. Saking gembiranya dia salah meluapkan kegembiraannya sehingga dia kadang-kadang mengecat rambutnya, mengecat bajunya, apalagi mengecat celananya, mencoret-coret dengan pilok, berpawai di jalanan, meluapkan kegembiraan. Itu adalah contoh dari mengerjakan perkara apapun di luar batas normal orang yang bahagia. Akan tetapi ketika kita mendapatkan kebahagiaan, coba kita salurkan kebahagiaan itu, ekspresinya yang tidak melanggar norma agama maupun sosial. Contoh ketika kita mendapat ranking tinggi atau sedang lulus atau naik kelas, mendingan kita syukuran sama teman, misalkan niatnya nraktir teman atau nraktir kakak, adik, atau ibu, bapak, atau kalau belum bisa nraktir karena tidak punya uang misalkan, ya, atau ya misalkan berdoa bersama, bersyukur, ya. Biasanya orang tua juga ngasih hadiah kalau kita mendapatkan kelulusan atau peringkat seperti itu. Syukur-syukur, mensyukurinya dengan cara ibadah. Oh, saya mendapat nilai baik atau saya lulus, berarti saya harus lebih taat lagi, ya, lebih bersemangat lagi ketika belajar dan beribadah. 3. Adat ketika dalam keadaan bahagia. Yang ketiga adalah banyak menggunakan waktunya untuk amalan ketaatan, ya. Nah, kita ini kan diberi kesehatan nih, berarti kan kita diberikan anugerah oleh Allah. Kita tidak sakit, ya. Kita masih bisa melihat, masih bisa mendengar, bergerak seluruh anggota tubuh, itu adalah anugerah yang luar biasa. Seharusnya kita bahagia, bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, sampai detik ini Engkau masih memberikan hamba kesehatan, Engkau masih memberikan hamba bisa ada rumah sama orang tua, ada ibu, bapak, ada teman, ada keluarga. Nah, itu berarti semuanya adalah rizki dari Allah yang nilainya sangat tinggi, melebihi materi. Berarti dengan seperti itu kita harus sadar, berarti harus menggunakan waktu kita yang sedang kita nikmati ini
dalam keadaan sehat ini dengan melakukan banyak amal ketaatan. Nah, sebagai pelajar, kalian amal ketaatan yang paling utama itu selain melaksanakan yang wajib, sholat, menutup aurat, apalagi puasa kalau di bulan Ramadan dan sebagainya, itu adalah yang paling utama belajar, ya. Jangan sampai di masa muda kita malah tidak menggunakan usia kita, kesehatan kita untuk ibadah, untuk belajar. Jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang negatif. Akan tetapi, gunakanlah waktu kita yang di masa muda yang singkat ini untuk belajar dengan sungguh-sungguh, berakhlak dengan sungguh-sungguh, membantu orang tua dengan sungguh-sungguh, berteman dengan baik, dengan teman sebaya dan sebagainya. Seperti itu. Selanjutnya, yang keempat adalah tidak menjadikan sebab kebahagiaannya hanya sebatas untuk perkara dunia. Tidak menjadikan sebab kebahagiaannya hanya sebatas untuk perkara dunia. Contoh, mendapat keuntungan dalam misalkan bisnis atau mendapat hadiah. Kalau pelajar ya hadiah, belum bisa mencari uang kan, berarti hadiah. Atau mendapat pokoknya mendapat sesuatu yang membuat kita bahagia dalam perkara dunia. Misalnya dikasih baju misalkan, atau dikasih buku, atau dikasih tas dan sebagainya. Nah, lalu tapi kita tidak semangat dalam perkara agama, misalkan meninggalkan sholat, ya, atau laki-laki tidak mau sholat berjamaah di masjid, atau tidak mau menutup aurat dengan baik, atau bergaul bebas dengan teman-teman. Nah, hal tersebut tidak diperbolehkan, ya. Ketika kita mendapatkan kebahagiaan dunia, maka kita wajib bersyukur tadi, ya, bersyukur dengan menggunakan kebahagiaan itu, tidak lupa untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, ya, seperti itu. Jangan sampai kita, apalagi sekarang di masa pandemi seperti ini, ya kan, kita tidak mau sholat 5 waktu. Ini banyak sekali nih, ya. Pak Wisnu dulu mensurvei banyak siswa-siswi itu, banyak sekali yang tidak mau melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, padahal sholat 5 waktu ini adalah kunci kebahagiaan hidup, ya. Maka dari itu, jangan sampai siswa-siswi MTS Nur Saada malas melaksanakan sholat, ya. Kalau ingin sukses. Selanjutnya, nomor 1, 5. Selalu berbicara baik dan sopan agar tidak menyinggung perasaan orang lain, ya. Ketika kita mendapatkan kebahagiaan, maka jangan sampai kita merendahkan orang lain, ya. Misal kita punya uang, kita bahagia karena misalkan duit kita banyak, dikasih orang tua atau saudara, atau mendapat rezeki nomplok dan sebagainya, rezeki dadakan. Itu kalau kita punya banyak uang, kita ketika melihat teman kita butuh, atau orang lain di jalanan sedang meminta-minta, atau adik kita sedang butuh bantuan, maka kita harus membantu mereka. Misal kita punya uang, kita bantu. Atau kita sedang dalam keadaan sehat, mereka ada nenek-nenek di jalan mau menyeberang, kita bantu menyeberang dan sebagainya. Nah, dengan bahasa yang baik, jangan sampai ketika kita membantu teman, membantu orang lain, kita karena kita diberikan kelebihan materi atau fisik yang sehat, kita merendahkan mereka dengan bahasa yang tidak baik. Nah, itu tidak boleh. Nah, gunakanlah bahasa yang sopan, ya. Tutur katanya halus, sopan, jangan sampai keluar kata-kata binatang, kata-kata merendahkan teman dan sebagainya. Ya, apalagi sampai menyinggung orang lain, ngatain, mencela, ngeledek, ya, iseng-iseng yang tidak jelas, itu tidak boleh.
Selanjutnya, yang keenam. 6. Tidak menyebarkan kepada semua orang atas kenikmatan yang telah diperolehnya, agar tidak timbul sifat dengki dalam hati orang lain. Tidak menyebarkan kepada semua orang atas kenikmatan yang telah diperolehnya, agar tidak timbul sifat dengki dalam hati orang lain, terutama orang yang kira-kira atau diperkirakan dia itu punya rasa atau sifat pendengki, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fa inna kulladzi ni'matin mahsudun, maka sesungguhnya setiap kenikmatan selalu terdapat golongan yang dengki terhadapnya, ya. Hati-hati ya kalau kita mendapatkan kenikmatan atau kebahagiaan. Misalkan kalau kalian pelajar, biasanya ketika mendapat ranking atau mendapat kebahagiaan yang lain yang menurut kalian bahagia, itu jangan disebarkan kepada semua orang. Kita lihat-lihat ya, kira-kira yang kita beritahu ini dia dengki nggak sama kita. Kalau dia orangnya baik, insya Allah nggak dengki dia suka sholat, dia suka ibadah, dia rajin atau dia baik, suka membantu teman, insya Allah dia tidak punya rasa dengki. Itu boleh kita memberitahukannya sebagai tahdus bin nikmah atau menyebarkan kebaikan, kebahagiaan. Akan tetapi kalau teman kita ini kita lihat kelihatannya punya rasa dengki ketika melihat kita bahagia, maka jangan kita beritahu dia akan kebahagiaan kita. Takutnya nanti ketika kita cerita, oh saya kemarin alhamdulillah, teman saya misalkan si A, saya mendapat kemarin alhamdulillah dapat ranking 1 ya, atau kemarin alhamdulillah saya dapat hadiah dari saudara saya dan sebagainya. Nah, karena kamu cerita kepada orang yang salah, yang pendengki, dia bukannya senang melihat temannya bahagia, teman yang kamu ceritain yang mendengki tadi malah mendengki kamu, mendengki, mendoakan jelek, atau dia sebel, benci karena kamu dapat kebahagiaan, ya seperti itu. Pilihlah orang-orang yang ketika kalian mau cerita kebahagiaan kalian, kira-kira orang ini baik atau tidak. Kalau tidak baik, maka jangan cerita. Ceritalah kepada orang-orang yang baik. 7. Tidak banyak tertawa sampai terbahak-bahak, karena hal tersebut dapat mematikan hati seorang hamba. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kalian sering tertawa, karena sesungguhnya banyak tertawa dapat mematikan hati. Barang siapa yang banyak tertawa pada masa mudanya, maka dia akan menangis di masa tuanya. Dan barang siapa yang banyak tertawa pada masa kayanya, maka dia akan menangis pada masa miskinnya. Dan barang siapa yang banyak tertawa pada masa hidupnya, maka dia akan menangis pada saat matinya. Dikutip dari kitab Mukasyafatul Qulub, ya. Nah, kalau kalian sedang berbahagia, jangan tertawa berlebihan, terbahak-bahak. Itu tidak baik. Akan tetapi tertawanya cukup senyum atau sekedarnya saja, ya. Jangan sampai tertawa terbahak-bahak. Udah terbahak-bahak, nanti sambil ngecengin temen atau ngatain temen, itu tidak baik seperti itu, ya. Dilihatnya juga kurang sopan kalau terbahak-bahaknya berlebihan, ya. Tertawa terbahak-bahak bisa mengeraskan hati. Kalau sudah keras hati, maka kita susah untuk berperilaku baik, ya. Susah untuk berperilaku baik. Senyum saja ya. Senyum, jangan terbahak-bahak kalau ketawa. Kalau mendapatkan kebahagiaan. Demikian 7 adab ketika dalam keadaan bahagia. 7 adab, ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu adab ketika dalam keadaan marah.
Kalau tadi adab dalam keadaan bahagia, sekarang adab dalam keadaan marah. Ya, ini penting. Nah, karena kita ini sering yang namanya marah itu sering muncul dalam diri kita. Bahkan setiap hari bisa berpotensi kita lakukan berkali-kali yang namanya sifat marah. Manusiawi ya. Kita diberikan rasa marah itu manusiawi. Tidak ada orang di dunia ini tidak punya rasa marah. Pasti ada rasa marah. Pasti ketika suatu saat dia ada gejolak rasa marah, itu wajar, manusiawi. Akan tetapi yang perlu dipahami di sini adalah bagaimana cara mengontrol kemarahan kita. Bagaimana cara mengatur emosi kita agar tidak kita lampiaskan, ya. Karena kalau orang suka marah-marah tanpa dikontrol, itu nanti akan berdampak negatif kepada dirinya. Banyak nanti kemudorotan yang akan diperoleh. Makanya kita harus belajar. Marah terbagi menjadi dua bagian, ya. Yang pertama, marah atas perkara akhirat dan marah atas perkara dunia. Nah, marah yang diperbolehkan adalah marah ketika dalam perkara akhirat atau agama. Kalau agama kita dicaci maki, kalau agama kita diremehkan, wajib kita marah, ya. Jangan diem aja, marah, luapkan emosi kemarahan. Kita tidak terima kalau ada orang mencaci agama kita, atau misalkan adik kita atau kakak kita nggak mau sholat, ya. Kita lihat adik kita aja ya, adik kita nggak mau sholat, usianya udah 10 tahun lebih. Kita harus marah maksudnya marah, kita sayang kepada dia. Kalau kita tidak marah, berarti sama aja kita mendukung dia akan celaka. Tapi kita marah, Dek, marahnya menasihati dengan baik. Kamu nggak boleh nggak sholat, kamu harus sholat. Adik, kamu harus menutup aurat, kamu harus rapi pakaiannya, nggak boleh buka jilbab ketika rumah kalau sudah balik. Seperti itu, ya. Marah perkara akhirat itu kita wajib. Akan tetapi kalau marah perkara dunia itu tidak diperkenankan. Misalkan, ya, ada yang mencaci maki diri kita, ya, atau ada yang ngatain kita, ada yang ngeledek kita. Memang secara normal kita akan naik emosi kita atau marah kita, tapi agama menyuruh kita nahan. Jangan dibalas. Kalau ada teman kita mencaci maki diri kita, bukan agama kita ya, diri kita ya, diri kita dicaci, dimaki, diledek, dikatain, tahan. Astagfirullah, tahan ya. Kalau saya membalas cacian juga, berarti saya sama aja membalas api dengan api. Teman saya ngasih api, saya ngasih api juga, berarti berantem ya. Salah semua jadinya. Berantem, pukul-pukulan, habis ya. Celaka, ya. Sakit semua. Nah, ketika teman kita misalkan khilaf, ngejek kita atau ledek kita, maka tahan. Astagfirullah, nggak boleh ya. Memang berat, tapi pahalanya besar ya. Saya harus mengontrol, nggak boleh marah juga sama dia. Biarin dia ngatain saya, yang penting saya nggak ngatain dia. Biar Allah yang bales. Nah, orang seperti itu berarti dapat pahala besar ya. Dan juga bisa mengontrol emosi. Nanti ada pembahasannya, kalau menahan amarah itu pahalanya besar dan juga ada manfaatnya. Nanti ada di pembahasan nomor terakhiran. Ya, satu yang pertama yang harus diperhatikan ketika dalam keadaan marah ya, merubah posisi duduk. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Idza ghadibta faqmut fa illam yadhhab anka fadtaji fa innahu sayadhabu." Jika kamu dalam keadaan marah, maka duduklah. Dan jika tetap tidak hilang rasa marahnya, maka berbaringlah. Maka sesungguhnya marah tersebut akan hilang. Hadis riwayat Imam Dailami.
ya. Ketika kita misalkan dalam keadaan berdiri marah, belum bisa mengontrol, maka duduk sambil istighfar ya. Duduk belum berhenti juga, belum reda juga emosi kita, masih bergejolak, masih marah, maka berbaring seperti tidur. Boleh miring ke kanan, boleh terlentang. Maka insya Allah dengan metode seperti itu marah kita akan hilang. Karena marah itu wujud dari kesombongan. Nah, kesombongan itu tinggi, orangnya tinggi ya. Pengen menang sendiri ya. Wah, saya yang merasa ini. Sementara kamu kalau duduk, kamu berbaring, kamu kan posisinya merendah, menempelkan diri kepada tanah. Maka rasa marah tersebut akan sedikit berkurang, bahkan bisa hilang ya. Ingat ya, kalau sedang posisi marah banget, duduk sambil istighfar, sambil berbaring kalau belum marah. Ya kalau belum reda. Seperti itu. 2, membaca istighfar ya, astaghfirullahaladzim atau astaghfirullah wa atubu ilaih atau astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang gampang astaghfirullahaladzim atau astagfirullah gitu ya. Jangan sudah marah malah bacanya nggak ingat sama Allah, malah teriak-teriak ya, atau malah berkata-kata selain zikir. Itu malah nanti menambah kemarahan kalau berkata-kata selain zikir ya. 3, berwudu atau mandi. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya rasa marah dari seton. Sesungguhnya rasa marah itu dari seton. Dan sesungguhnya seton itu tercipta dari api. Dan sesungguhnya api dapat dipadamkan dengan air. Maka jika salah seorang dari kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ya, kalau sedang marah, selain tadi metodenya, cara menghilangkannya dengan posisi duduk dan berbaring, boleh juga sangat bagus mengambil air wudhu ya. Air wudhu insya Allah ketika kalian lagi marah banget misalkan ya, belum bisa reda juga emosinya, ambil wudhu ya, insya Allah hatinya menjadi dingin dan adem sehingga rasa marahnya akan reda. Seperti itu. 4, tidak menentukan suatu keputusan dalam keadaan marah. Kalau sedang marah jangan mengambil keputusan ya. Misalkan kita sedang dalam keadaan ingin misalkan mencari sekolah ya. Nah, misalkan dari kelas 9 kalian nanti mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu SMK, SMA atau MA atau pondok. Nah, pas memilih tersebut jangan pas kalian marah. Nah, kadang orang kan memilih pilihan ketika dia marah, dia tidak berpikir dulu. Kalau memilih pilihan dalam posisi marah nanti akan salah dalam memilih keputusan. Akan tapi pilihlah pilihan kalian ketika menentukan sesuatu itu dalam keadaan tenang, bukan dalam keadaan marah. Karena kalau marah nanti yang membisikin kita setan dan nafsu. Setan dan nafsu selalu mengajak atau membisikkan dalam keburukan. Akan tetapi kalau kita tenang sebelum memilih sesuatu, insya Allah itu adalah keputusan terbaik. Seperti itu. 5, selalu diam tatkala marah. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Jika salah seorang dari kalian dalam keadaan marah, maka diamlah. Ya. Juga kalau pas marah jangan banyak bicara. Ya, jangan banyak bicara. Nanti kalau banyak bicara, bicaranya ke sana ke sini, ngelantur.
asal, bahkan bicara-bicara yang 6. Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kalau sedang marah, sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, insya Allah hatinya jadi tenang kalau sudah sholawat ya. Karena kalau kita bersholawat berarti turun rahmat dari Allah. Nah, ketika kita marah, dihujani rahmat dari Allah, insya Allah marahnya akan reda, akan hilang seperti itu. Yang ketujuh, yang terakhir, berpikir tentang keutamaan orang yang menahan rasa marahnya. Berpikir tentang keutamaan orang yang bisa menahan rasa marah. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menahan rasa marahnya, niscaya Allah akan menahan azabnya terhadapnya. Barang siapa yang menahan rasa marahnya, niscaya Allah akan menahan azabnya terhadapnya. Oh, berarti orang yang bisa menahan rasa marah itu berarti balasannya dibebaskan atau dihindarkan azab dari Allah. Masya Allah ya. Nah, memang agak berat ya. Pak Wisnu sendiri juga masih belajar. Semuanya memang harus belajar yang namanya mengontrol rasa marah. Apalagi kalau kita dicaci dimaki itu memang berat. Tapi kita bisa kok ya, insya Allah bisa. Dengan kita mengetahui tadi, kalau kita menahan marah, kita akan terhindar dari dampak negatif. Kalau kita marah melampiaskan kemarahan juga, maka yang terjadi hanya penyesalan nanti. Contoh seperti ini, ya kita dicaci orang, ya misalkan si A mencaci kita ya, mencaci kita, mancing emosi kita misalkan, berarti dia nggak baik kan, dia nggak berakhlak. Kita kalau kita ladenin, kita balas kemarahan, nah, cekcok kan, cekcok, saling kata mengatain, saling cela mencela, saling merendahkan, maka akhirnya berantem, menyelesaikan masalah dengan cara kekerasan, gara-gara tidak bisa mengontrol emosi tadi. Coba kalau yang dicela, memang yang menyela salah ya, yang ngatain salah, tapi misalkan kamu yang dikatain, kamu tenang, kamu diam, menahan emosi kamu, nah, tidak akan terjadi tadi berantem tadi, adu mulut, berantem, bahkan pukul memukul seperti itu ya. Mulai sekarang kalau kita sedang marah, ingat tadi, duduk, ketika berdiri duduk, kalau duduk belum bisa tenang maka berbaring, lalu mengambil wudhu ya, lalu beristighfar, lalu bersolawat, dan harus diketahui, ditanamkan dalam hati bahwa oh, kalau saya menahan marah saya dijanjikan surga oleh Allah. Ya, demikian 7 adab ketika dalam keadaan marah dan 7 adab ketika dalam keadaan bahagia yang bisa kita pelajari pada siang hari ini. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini bermanfaat dan kita bisa mengamalkan sedikit demi sedikit. Pak Wisnu kasih tugas kepada kalian. Nanti kalian di rumah tolong dicatat tadi yang Pak Wisnu sampaikan di kertas ya, adab ketika bahagia dan adab ketika marah. Boleh di kertas kecil, boleh di kertas besar, terserah kalian. Nanti ditempel di styrofoam yang ukurannya bebas, terserah. Styrofoam yang bisa ditempel di tembok ya. Beli di fotokopian, harganya murah, kalau tidak salah 5.000. Styrofoamnya ditempel di tembok, lalu catatan kalian tadi ditempel di situ, terus difoto, kirim ke Pak Wisnu gitu ya. Pak Wisnu ulangin. Nanti kalian di rumah menulis tadi yang Pak Wisnu sampaikan,
terus ditempel di styrofoam. Styrofoamnya ditempel di tembok kamar boleh, atau ditempel di tempat terserah kalian. Pokoknya yang bisa dibaca. Biar nanti ketika kita lupa, kita bisa melihatnya lagi. Bagusnya di kamar ya. Seperti itu. Ditunggu tugasnya sampai minggu depan. Hari Selasa berarti ya. Paling lambat hari Selasa. Semakin cepat semakin bagus. Sekali lagi tugasnya mencatat dan menempel di styrofoam. Tempel di ruang kamar boleh, atau ruang terserah kamu, ruang mana yang menurut kamu pas untuk ditempel. Seperti itu. Ya, dikumpulkan hari Selasa depan maksimal. Dikirim ke Pak Wisnu di foto. Demikian pembelajaran kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada siang hari ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.